Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaallah untuk pembelajaran daring kita untuk matematika pada pertemuan pertama ini, sistemnya adalah yang pertama Ustadz akan buatkan video yang untuk antum pelajari, video matematika tentang materi yang akan kita pelajari. Kemudian video ini akan Ustadz kirimkan atau share ke grup antum, itu insyaallah ba'dal isya. Kemudian kalau hari Senin belajar matematika, berarti malam Senin atau Ahad malam ba'dal isya video ini akan Ustadz share. Kemudian antum pelajari malam harinya videonya dengan baik. Kalau antum kurang paham, coba diulangi videonya. Kemudian pada hari Seninnya atau keesokan harinya, maka kita di Zoom, di aplikasi Zoom, hanya tinggal tanya jawab saja. Adapun tugas yang nanti Ustadz berikan akan ada di video pada slide terakhir yang akan antum kerjakan, boleh di malam hari ketika videonya sudah dikirimkan ke grup WA antum, atau paling lambat antum kirimkan jam 12 pada saat antum belajar matematika. Kalau antum Senin belajar matematika, berarti hari Senin jam 12 siang paling lambat antum serahkan tugas ke Ustadz. Bagaimana caranya? Caranya adalah antum kerjakan tugas di kertas satu lembar, kemudian antum foto tugas antum, kemudian antum kirimkan ke WA Ustadz via Japri, atau jalur pribadi. Nah, video ini akan antum dapatkan nanti, akan ada linknya via YouTube, video ini akan ada di YouTube. Nanti linknya antum akan diberikan dan antum download videonya. Nah, untuk pertemuan kita pertama kali ini, materi yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan bilangan bulat, bilangan bulat. Nah, dalam bilangan bulat ini sebenarnya ada banyak sekali materi yang akan kita bahas, tapi karena kondisi kita yang tidak memungkinkan diakibatkan oleh pandemi yang berkelanjutan, maka di sini kita akan bahas sedikit mengenai operasi yang terjadi, operasi pada bilangan bulat. Operasinya, yang pertama dia akan berkaitan dengan penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, pembagian, plus operasi campuran, yaitu campuran antara penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Tapi sebelum masuk lebih lanjut, kita akan bahas mengenai penjumlahan. Di sini perhatikan penjumlahannya. 15 ditambah, ini tambang negatif, negatif, atau bisa dibilang sebagai hutang, maka 15 tambah negatif 12 sama dengan 3. Kenapa 3? Karena 15 ini uang kita, kemudian kita bayar hutang kita 12,
ya. Hutang kita 12. Kita punya modal 15, kemudian hutang kita 12. Sehingga setelah kita gabungkan, maka akan ada pengurangan, yaitu sama dengan 3. Ya, artinya dikurang 15 dikurang 12 ya, karena 12 sebagai hutang. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita punya hutang sebesar 10 atau negatif 10 ya, ditambah dengan negatif 2. Nah, hutang kita 10, kemudian berhutang lagi 2, sehingga hutang kita akan bertambah. Sehingga pertambahannya adalah dari negatif 10 ditambah negatif 2 akan bertambah hutangnya menjadi negatif 12. Ya, negatif 12 ya. Ini agak sedikit rumit di sini, tapi ini berkaitan dengan hutang. Ya, hutang ataupun minus ya. Sama ketika kita belanja di toko, kita punya uang 5.000. Kemudian kita berbelanja dengan total 10.000. Maka uang kita yang 5.000 tidak cukup, sehingga ya kekurangannya dikatakan sebagai hutang ya. Uang 5.000, belanjanya 10.000, berarti dia berhutang 5.000. Maka dalam matematika berhutang disebut juga dengan negatif ya, dengan negatif. Yang kedua, ini berkaitan dengan pengurangan. Ya, pengurangan. Kita punya 12, kemudian dikurang 20, maka kita mengatakan tidak bisa. Kenapa? Karena 12 lebih kecil. Nah, ketika 12 lebih kecil daripada pengurangnya, maka dia akan mengalami yang namanya hutang, atau dalam matematika disebut negatif 8. Nah, 12 dikurang 20, maka 12 dikurang 20 ya, 12 ke 20, maka nilainya adalah 8. Sama halnya kita punya uang 12.000, tetapi kita berbelanja dengan total 20.000, maka uang kita akan kurang 8.000. Nah, kekurangan uang itu disebut dalam matematika adalah negatif ya, negatif 8.000. Nah, di sini negatif 8 ya. Paham ya? Perhatikan, 12 dikurang 20, maka kekurangannya akan menjadi negatif. Nah, sama halnya kalau 1 dikurang 2. Nah, 1 kurang 2 berarti sama dengan negatif ya. Kita punya uang 1.000, tetapi kita belanja 2.000, maka kita akan punya hutang 1.000. Berarti 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1. Penulisannya kasih strip di sebelah kiri, baru kasih angkanya. Nah, kemudian di contoh soal nomor 2, ya di sini agak sedikit khusus atau ada perbedaan. 7 dikurang negatif 5. Perhatikan, 7 dikurang negatif 5. Di sini tanda kurang bertemu negatif. Tanda kurang bertemu negatif. Maka ketika tanda kurang bertemu negatif, maka dia akan berubah menjadi positif ya. Ini merupakan sifat daripada pengurangan bilangan negatif. Ketika kurang jumpa dengan negatif akan menghasilkan tanda tambah. Kurang jumpa negatif hasilnya tambah. 7 dikurang negatif 5 akan sama dengan 7 ditambah 5, sama dengan 12 ya.
Berbeda kasusnya, di sini negatif, tapi dia tidak bertemu secara langsung. Yang bertemu adalah positif. Sehingga tandanya tidak berubah, ya. Tapi ini kurang bertemu berpas-pasan dengan negatif sehingga tandanya berubah. Nah, kemudian contoh soal nomor 3 untuk pengurangan, di sini juga bertemu antara kurang dengan negatif. Ketika bertemu kurang dengan negatif, ya, tanpa ada pembatas, ya, maka dia akan menjadi positif. Sehingga negatif 5 dikurang negatif 10 sama dengan negatif 5 ditambah 10. Ya, negatif 5 ditambah 10. Kita punya hutang 5. Ya, punya hutang berapa? 5. Kita bayar 10. Maka hasilnya atau sisanya adalah 5. Sama halnya, kita di toko punya hutang 5.000. Kita bayar 10.000. Maka pihak toko akan mengembalikan uang sebesar 5.000. Maka sama halnya, negatif 5 ditambah 10 akan hasilnya sama dengan 5. Ya, itu untuk pengurangan. Ya. Kemudian untuk yang perkalian, ya. Perkalian di sini perlu antum perhatikan adalah bentuknya. 12 ini bilangan positif. Negatif 3 adalah bilangan negatif. Kalau positif bertemu, ya, dikalikan dengan negatif, maka hasilnya akan negatif. Ya, ulangi. Positif kali negatif hasilnya negatif. Kalau nanti negatif dikali dengan positif, ya, negatif 12 misalkan kali 3 positif, maka hasilnya wajib negatif. Kemudian negatif 5 dikali negatif 7 hasilnya sama dengan positif, yaitu negatif 5 kali negatif 7 sama dengan positif 35. Kenapa positif? Karena tandanya sama-sama negatif. Maka dalam perkalian atau pembagian ada sifat-sifat khusus. Sifat yang pertama, secara garis besar, kalau tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda, positif dan negatif, atau negatif dan positif misalkan, ya, dikalikan, maka akan menghasilkan negatif. Ya. Kalau negatif kali negatif akan positif. Positif kali positif akan positif. Kita misalkan sebagai dalam kehidupan sosial, perempuan dengan laki-laki, ya, positif laki-laki, negatif perempuan. Ketika perempuan bertemu laki-laki, ya kan, tanpa ada mahram, maka hasilnya akan negatif, maksiat. Kalau perempuan jumpa perempuan, tidak ada masalah, positif. Kalau laki-laki, ya, bertemu dengan laki-laki, ya, sama-sama positif, juga tidak ada masalah, positif. Yang jadi masalah adalah laki-laki jumpa perempuan tidak boleh, perempuan jumpa laki-laki juga tidak boleh. Maka ketika tandanya berbeda, hasilnya adalah negatif, ya. 12 kali 3 36. Karena tandanya berbeda, maka hasilnya negatif 36. Kemudian negatif dikali negatif, karena tandanya sama, maka hasilnya akan positif, yaitu positif 35. Untuk pembagian juga sama. Positif dibagi negatif, ya, tandanya berbeda, hasilnya negatif. Kemudian negatif, ya, dibagi dengan negatif, karena tandanya sama, maka jawabannya positif. Kemudian kalau negatif, ya,
dibagi dengan positif, maka jawabannya akan negatif karena tandanya berbeda. Yang satu negatif, yang satu positif, ya. Jadi intinya kalau tandanya berbeda, maka dia akan negatif. Kalau tandanya sama, maka dia akan positif, ya. Kalau perempuan sama perempuan bagus, laki-laki sama laki-laki bagus. Yang tidak boleh perempuan jumpa laki-laki atau ikhwan berjumpa dengan akhwat yang bukan mahram, akan menghasilkan ya tidak baik, atau dalam matematika dikenal dengan negatif, ya. Itu dia untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, ya. Sedikit penjelasan bagi antum yang belum paham atau kurang paham. Yang pertama yang mesti antum buat adalah ulangi videonya. Kalau masih belum paham juga, kita akan tanya jawab di aplikasi Zoom ketika jam pelajaran telah masuk. Baik, kita akan beralih ke slide berikutnya, ya. Nah, di sini ada operasi campuran, ya. Artinya apa? Bercampur antara tambah dan bagi dalam satu soal, ya. Soal yang pertama itu ada penjumlahan, ada pembagian. Yang perlu antum pahami adalah di sini perkalian dan pembagian, ya, tingkatannya lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan, ya. Tingkatannya lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan. Maka dalam soal, kalau dalam soal tersebut ada penjumlahan, ada pembagian, maka yang kita dahulukan adalah pembagian. Ya, benar sekali. Maka di sini 12 ditambah 10 dibagi 5, maka yang pertama kita operasikan, kita kerjakan adalah 10 dibagi 5. Ya, 10 dibagi 5 sama dengan berapa? 2. 10 bagi 5 sama dengan 2. 2 kita simpan. Kemudian kita operasikan berikutnya, penjumlahan. 12 ditambah 2. Ya, 12 ditambah 2 sama dengan 14. Ya, sama dengan 14. Contoh soal yang kedua juga sama. Di sini ada pengurangan, di sini ada perkalian. Maka ya, ketika jumpa dua operasi, dahulukan perkalian karena perkalian tingkatannya di atas dari penjumlahan atau pengurangan. Sehingga 10 dikurang 3 dikali 5. Dahulukan 3 kali 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Sehingga 10 dikurang 15 sama dengan negatif 5. Ya, baik, sama dengan negatif 5. Nah, di sini ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, ini lebih kompleks, ya. Lebih kompleks. Maka ketika perkalian dan pembagian ada dalam satu soal, maka dahulukan yang di depan, ya. Perkalian di depan, baru pembagian. Ya, ini memang sedikit rumit, tetapi kalau antum pahami betul-betul dengan fokus, maka insya Allah akan mudah. Ya, berarti yang pertama kali kita buat adalah negatif 2 dikali 10. Ingat, negatif 2 kali 10 berbeda tanda, maka hasilnya negatif, yaitu negatif 20. 15 dikurang negatif 20 dibagi 5. Kemudian dahulukan ya
pembagian. Sehingga min 20 dibagi 5 adalah negatif 4. Tanda kurang tetap. Ya, sehingga 15 dikurang negatif 4. Perhatikan, tanda kurang bertemu dengan negatif ya, secara tanpa ada pembatas ya, maka dia akan berubah tandanya menjadi tambah, sehingga nanti akan berubah bentuk menjadi 15 ditambah 4 sama dengan 19. Kemudian yang terakhir juga sama. Di sini pembagian, penjumlahan, perkalian ya. Maka kita dahulukan yang pertama pembagian. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ditambah. Nah, di sini perkalian, maka kita dahulukan perkalian ya. Setelah pembagian dahulukan perkalian. 5 dikali 12 itu sama dengan ya, 12-nya ada 5. 12 5 kali, kalau antum jumlahkan hasilnya 60. 5 ditambah 60 sama dengan 65. Baik, insya Allah kita masuk ke soal cerita ya, soal cerita yang pertama. Abdi, perhatikan baik-baik. Abdi membeli 50 mushaf Al-Quran, ditambah oleh ibu sebanyak 50 mushaf. Kemudian mushaf tersebut akan dibagikan ke 5 panti asuhan. Pertanyaannya, bagian masing-masing panti adalah ya, bagian masing-masing panti adalah. Maka caranya adalah, cara menjawabnya, perhatikan total mushaf yang ada, yaitu 50 punya Abdi ditambah 50 punya ibu, sehingga total mushafnya ada 100. Nah, 100 mushaf tersebut akan dibagikan kepada 5 panti asuhan, sehingga 100 dibagi 5 hasilnya sama dengan 20. Maka setiap panti mendapatkan 20 mushaf ya, 20 mushaf ya. Ini merupakan contoh soal cerita ya. Jadi ikuti ceritanya ya, berapa total mushaf yang ada, kemudian berapa jumlah pantinya. Nah, kita beralih ke soal cerita kedua. Pak Bono membeli 5 kotak jeruk. Ya, Pak Bono membeli 5 kotak jeruk di pasar dengan masing-masing kotak berisi 10 kg ya. 5 kotak, masing-masing kotak isinya 10 kg. Kemudian jika harga per kilonya 10.000 ya, harga per kilonya 10.000, uang yang harus dibayar Pak Bono adalah ya, uang yang harus dibayar Pak Bono adalah. Maka cara menjawabnya, kita harus tahu berapa total berat yang ada dalam kotak ya, yaitu 5 kotak dengan masing-masing kotak 10 kilo. Maka 5 dikali 10 sama dengan 50 kilo total yang dibeli oleh Pak Bono. Kemudian per kilonya 10.000, sehingga 50 kilo dikali 10.000 sama dengan 500.000 ya, uang yang harus diserahkan oleh Pak Bono kepada penjual jeruk di pasar ya. Inilah berkaitan dengan materi ya, operasi bilangan, dan kita sudah masuk juga ke soal cerita. Kemudian di slide berikutnya, di sini ada perpangkatan. Nah, perpangkatan bilangan bulat ini akan kita bahas insya Allah pada pertemuan kedua ya, setelah minggu pelajaran agama ya. Yang minggu ini pelajaran umum, minggu besok pelajaran agama, minggu satu lagi
belajar umum lagi. Nah, ketika belajar umum lagi, perpangkatan bilangan bulat akan kita lanjutkan, kita bahas. Kemudian slide berikutnya. Nah, di sini ada latihan soal, ya. Latihan soal ini, ya, yang perlu antum kerjakan cukup 1, 2, 3, 4, 5, ya. Hanya 5 soal saja. Yang soal ke-6 dan ke-7 itu menyusul di pertemuan selanjutnya. Ya, di pertemuan selanjutnya. Kemudian, ya, berarti yang ini tidak antum kerjakan. Ya. Ini kita dikerjakan pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, ya, yang antum kerjakan hanya 5 soal saja. Nah, ini video antum pelajari di malam hari dengan cara antum download di YouTube. Nanti linknya akan Ustadz kirimkan. Kemudian pada pagi harinya, waktu jam matematika telah masuk, antum semua masuk ke dalam aplikasi Zoom. Kemudian setelah antum masuk, ya, maka yang antum, ya, kegiatan kita di Zoom hanya kegiatan tanya jawab seputar video yang sudah Ustadz kirimkan. Bagi antum yang tidak paham, silakan bertanya. Bagi yang sudah paham, alhamdulillah. Kemudian, ya, latihan ini bisa antum kerjakan di malam hari setelah antum dapat video, atau paling lambat itu jam 12 di hari kita masuk pelajaran matematika. Kalau Senin matematika berarti paling lambat Senin jam 12 siang sudah wajib dikumpul latihannya. Lewat daripada jam itu, maka antum dihitung, ya, dari jam 12 antum dihitung tidak mengerjakan soal, maka nilai harian antum akan kosong atau alias 0. Ya, mudah-mudahan video yang singkat ini ada manfaatnya. Jangan lupa antum juga silakan buka buku paket antum yang sudah antum beli, ya. Jadi dalam video ini memang hanya ringkasan saja yang Ustaz sampaikan, maka materi lebih lengkapnya ada di buku, dan antum juga boleh bertanya tentang materi di buku ataupun materi yang di video. Tetapi fokus kita adalah video yang telah Ustadz buat dan Ustadz kirimkan ke grup WA antum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sudahi dengan doa kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.